Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Lupa bersyukur. Kisah pengemis dan uang 10.000 ini sangat menginspirasi. Lupa bersyukur, itulah ketika diberi kemudahan dan seperti tidak akan ada puasnya. Dengan membaca kisah cerita pengemis dan uang 10.000, mudah-mudahan bisa menjadi siraman rohani yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan keadaan sekarang ini. Apapun keadaannya, tetap bersyukur. Kalaupun sulit, ada yang lebih sulit. Sedangkan ketika berlebih, wujudkan rasa syukur dengan berbagi. Itulah yang saya petik pembelajaran dari kisah inspirasi pengemis dan uang 10.000. Cukup mendalam kisahnya. Bagi Anda mungkin bisa terenyuh membaca kisah ini. Bagaimana kisahnya? Berikut simak ulasannya. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu dia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya lalu dia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, dia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM, dia masukkan kartu ke dalam mesin. Dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang dia tarik dari dompet. Uang itu kemudian dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Dia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu.
Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, dia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 rupiah saja sudah demikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. "Bu, aku malu kepada Allah." Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepada aku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 rupiah dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu namun sedikit pun aku tidak berucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu." Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.